A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, rupanya sudah dekat sekali dengan bulan Ramadan, sehingga bermula dari Jumat yang lalu kita berbicara sekitar Ramadan. Dan kalau nanti pada kenyataannya ada dua pendapat tentang permulaannya, itu seperti sering saya sampaikan dulu, bahwa itu akibat dari perbedaan pengambilan keputusan. Jadi kalau misalkan bulan baru muncul 0 derajat sekian, dua-duanya tahu, kedua belah pihak. Tapi yang satu menurut perhitungan itu sudah masuk, tapi yang satu karena belum bisa dilihat, belum bisa diruqyah, maka belum terhadap ini. Maka sekali lagi saya menganjurkan pada diri dan hadirin sekalian tidak usah itu dipermasalahkan. Kalau begitu sampai kapan ini berlarut-larutnya semacam itu? Ya sampai nanti muncul inna akramakum indallahi atqakum, dialah nanti yang memutuskan. Jadi tidak boleh ada dua pendapat. Di mana sekarang ini itu belum memungkinkan. Kemudian dalam kita berbicara keistimewaan Ramadan, kembali lagi mengulang bunyi hadis. Idza jaa Ramadhanu, apabila Ramadan datang, futihat abwabul jannah, dibukalah pintu-pintu jannah. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutuplah pintu-pintu nar. Wasuffidatis syayatin atau wasulsilatis syayatin, setan-setan dibelenggu atau setan-setan dirantai. Nah, jadi hal ini harus berkaitan erat dengan eksplorasi ayat Quran, harus berkaitan erat dengan apa yang kita kaji. Selalu memecahkan ayat Quran, selalu menganjurkan ini supaya dilatih di dalam salat. Ayat sudah ditunjuk, terjemah sudah dibantu, pengkamusan sudah dibantu, nunggu apa lagi? Jadi artinya kalau Ramadan datang, pintu-pintu jannah dibuka, itu dibukanya oleh ayat Quran. Pintu-pintu nar ditutup juga oleh ayat Quran. Wasul silati syayatin atau wasupidati syayatin, setan dibelenggu oleh ayat Quran, setan dirantai oleh ayat Quran sehingga tidak bisa gerak lagi. Tapi kalau ayatnya tidak ada, nah itulah yang jadi persoalan. Mau buka dengan apa? Pintu jannah dibuka tanpa ayat Quran, mau dengan apa membukanya? Pintu nar ditutup kalau tidak pakai ayat Quran, dengan apa nutupnya? Wasul silatis sayatin, setan dirantai, mana rantainya?
Nah, disinilah artinya kita ingin menyampaikan permasalahan ini supaya satu berkaitan erat dengan apa yang kita kaji, berkaitan erat dengan keistimewaan Ramadan, supaya jangan berlaku biasa-biasa saja, tapi berlakulah keistimewaan itu harus ada di kalangan kita sendiri. Misalkan tidak usah jauh-jauh, kalau kita memahami bahwa ihdinas siratal mustaqim sebagai satu minta Allah mempedomani ke arah tatanan hidup yang tangguh tiada tanding. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan hidup mereka yang telah Anda beri kemantapan ilmiah. Dengan uraian yang sering kita kemukakan, surat Maryam 58, kemudian surat Nisa 69 menunjukkan bahwa alladzina an'amta alaihim itu adalah para rasul dan para pendukungnya. Jadi itu sudah arah ke arah membuka pintu jannah. Sebab sudah diminta. Meminta sunnah Rasul muncul lagi sama dengan meminta hasanah di dunia hadir di kalangan kita. Meminta hasanah di dunia hadir di kalangan kita, itulah futihat abwabul jannah. Kalau orang membaca siratal ladzina an'amta alaihim tidak terkesan apa-apa, tidak merasa minta apa-apa, ya bagaimana mungkin bisa membuka pintu jannah? Kalau ghairil maghdubi alaihim waladhdallin itu begitu diucap, tidak ada keinginan menghindar dari jalan hidup maghdub alaihim, jalan hidup dolin, berarti di saat itu tidak ada gulikot abwabun nar. Jadi kalau ketika membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin merasa jijik, tidak mau, tidak senang, tidak ingin jalan hidup maghdub alaihim, tidak ingin jalan hidup yang kesasar dulu mat waladhdallin, berarti di sanalah ada upaya menutup pintu nar. Tutuplah pintu nar dengan pernyataan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukalah pintu jannah dengan siratal ladzina an'amta alaihim. Sehingga dengan demikian maka kalau kita ambil misalkan doa Nabi Ibrahim. Wa idh qala Ibrahimu rabbi al-hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai pembimbingku, bikinlah negeri ini menjadi aman. Negeri ini menjadi aman, ingat ke wa amanahum min khauf pada surat Quraisy. Dia Allah mengamankan mereka. Allah punya sistem pengamanan mereka min haub dari rasa takut. Jadi di sana ada satu keinginan, ada satu pinta, berarti ada satu keinginan negeri ini menjadi aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, serta jauhkanlah aku dan anak-anakku dari hidup mengabdi menurut
ajaran asnam. Asnam sama dengan letter lucknya patung. Patung lambang dari Suroka. Suroka sama dengan Sayatin. Itu yang menjadi lawan dari La ilaha illallah yang dilambangkan dengan Ka'bah. Di sana ada satu keinginan membuat negeri ini menjadi aman. Ada satu keinginan menghindari pengabdian hidup menurut kebijakan Suroka. Itu arahnya membuka abwabul jannah. Dengan wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkanlah aku dan anak-anakku dari hidup mengabdi menurut ajaran asnam, berarti itu akan menjadi upaya menutup abwabun nar. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, wahai pembimbing sesungguhnya mereka yaitu asnam. Berarti kebijakan-kebijakan asnam. Adlalna katsiran minan nas telah membuat masal manusia. Banyak manusia kesasar dulumat. Berarti dari sana ada upaya menghindari, ada upaya membenci terhadap kebijakan asnam. Kalau itu dibaca di waktu sepi hening tengah malam ke sana, dikala situasi lagi mendukung ke arah masuknya satu goodwill dalam hidup, keinginan baik bisa terinspirasi di suatu waktu. Maka itulah wa minal laili fatahajjad, di sebagian malam maka lakukanlah salat tahajud, yang mana oleh Nabi Muhammad dipraktekkan tengah malam ke sana sampai menjelang subuh. Seberapa bisa kita lakukan? Berlatihlah masing-masing diri kita. Sebab kalau tidak berlatih, ya mau kapan lagi? Atau kalau mau berlatih dan sudah tahu dari dulu, kayaknya memang tidak akan melakukan. Gitu. Kalau itu tidak dilakukan berarti untuk Putihat abwabul jannah, untuk gulikot abwabun nar, untuk supirati syayatin, ya katakan saja tidak tergambar itu terjadi. Ini yang harus kita sadari dari hadis tersebut, bahwa hadis tersebut turut mengistimewakan bulan Ramadan. Sebab dalam bulan Ramadan itu kesempatan masuk jannah terbuka, kesempatan untuk terhindar dari nar terbuka, kesempatan untuk meringkus setan juga terbuka. Jadi ini yang harus kita sadari bersama, dan tentunya akan kembali kepada pribadi kita masing-masing sejauh mana ayat yang sudah disajikan pada TC yang sudah berapa tahun itu kita lakukan, berarti itu bahannya ya. Atau misalkan mengkaji sendiri, nggak masalah. Misalkan ada orang yang saya hafal misalkan surat Ali Imran dan saya mengerti isinya, itu silahkan, itu bagus.
Tetapi kalau itu tidak, ini juga tidak diambil, lantas mau bagaimana? Artinya hidup itu dari sejak mengenal Quran dan Sunnah Rasul sampai sekarang ya begitu-begitu saja, tidak pernah ada perubahan. Ini yang perlu kita merasa sayang terhadap diri kita. Sekarang misalkan kita ambil surat Al-Lail ya, pada ayat 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Di sana ada bunyi ayat fa amma man a'ta wattaqo. Adapun siapa yang memberi dan berbuat takwa. Yang memberi berarti bersedia mimma razaqnahum yunfikun, mengeluarkan anggaran dari apa yang kami telah karuniakan pada mereka. Wattaqo, berbuat patuh secara ilmiah dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasulnya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, serta membenarkan kehidupan yang lebih indah. Husna itu bentuk perempuan dari ahsan. Hasanun indah, ahsanun lebih indah. Kalau hasanatun indahnya bentuk perempuan, kalau husna isim tabdil untuk perempuan. Jadi berarti sodaqo bil husna, membenarkan dengan hasanah di dunia, yang itu lebih baik daripada kehidupan nar. Fa amma man ata wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yasiruhu lil yusra. Yang berlaku atau memberi wattaqo dan berbuat patuh, berbuat takwa, wa saddaqa bil husna, serta membenarkan kehidupan yang lebih indah, fasanu yasiruhu lil yusra, maka kami akan memudahkan dia mencapai kehidupan lebih mudah. Kaminya kami Allah. Tidak akan meleset janjinya. Jadi dari sana akan ada satu keinginan atau memberi, membiayai hasanah di dunia dengan berbagai sektornya, bersedia patuh, kemudian membenarkan, tidak menyangkal kehidupan yang lebih indah. Maka kami akan mudahkan dia mencapai kehidupan yang lebih mudah. Wa amman bakhila wastagna, sebaliknya adapun orang yang kikir lagi tidak butuh kebijakan kami, wa kadzdzaba bil husna, serta menyangkal kehidupan yang lebih indah, menyangkal dinul Islam, menyangkal hasanah di dunia, fasanu yassiruhu lil usra, maka kami akan permudah dia mencapai kehidupan yang lebih susah. Nah, jadi Allah akan melakukan satu tindakan memudahkan orang yang memberi serta berbuat takwa, dan Allah akan menyulitkan orang yang kikir beserta tidak butuh kepada kebijakan kami. Nah, jadi dari sini tentu, apalagi kalau ini dibaca di waktu malam lagi sepi hening, akan menimbulkan kesan membentuk kepribadian orang yang mau patuh kepada kebijakan pembimbingnya, mau berkorban untuk menguasai ayat Quran, untuk melakukan sholat, untuk mimma razaqnahum yunfikun. Dan itu kita menilai orang dewasa dalam hidup ini. Kemudian kalau dikaitkan ini dengan surat Zilzal, kita sudah menyatakan kan tempo hari bahwa kemenangan telak Allah, kekalahan telak selain Allah itu idza zulzilatil ardu zilzalaha.
apabila bumi diguncang seguncang-guncangnya. Jagoan mana yang bisa tegak di kala itu? Hanya Allah yang jadi jagoannya. Kemudian setelah itu ditelusuri ayat sampai ujung, nanti ada kalimat yang berbunyi "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah", maka siapa yang berbuat kebaikan seberat atom pun dia pasti melihatnya. Wa amma man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebaliknya siapa yang berbuat kejahatan seberat atom pun niscaya dia melihatnya. Terkesan di saat itu pulang ke akhirat setelah alam semesta hancur lebur. Ini bukan menakut-nakuti. Kalau ada harimau di luar rumah seseorang, kita memberitahukan kepada pemilik rumah, itu bukan menakut-nakuti. Memang ada harimau. Kecuali kalau tidak ada harimau, kita bilang ada harimau, itu menakut-nakuti namanya. Kalau memang ada harimau, ya supaya waspada. Bagaimanapun lakukan satu upaya, lakukan satu tindakan, jangan jadi korban harimau. Begitu cerita idza juljilatil ardu jiljalaha, dan itu kalamullah, itu ucapan pencipta alam semesta ini, itu akan terjadi, bukan berarti menakut-nakuti, malah supaya waspada, mau pulang ke akhirat. Kenapa di dunia ini rame-rame nggak karu-karuan, berebut itu berebut ini, sok jagoan, sok punya duit, sok punya jabatan misalkan, sehingga susah diberi peringatannya. Mungkin di antaranya tidak terbiasa mengingat pulang ke akhirat, sehingga bikin sulit. Maka dari itu kita punya rumusan. Yang tidak sadar pulang ke akhirat itulah sebenarnya yang merusak pembangunan. Yang tidak sadar pulang ke akhirat itulah yang menghancurkan kecerdasan. Yang tidak sadar pulang ke akhirat itulah yang seenaknya melakukan korup. Yang tidak sadar pulang ke akhirat itulah yang seenaknya ngadu domba orang lain. Kita tidak mengharapkan kita sendiri dan keturunan kita sebagaimana doa Nabi Ibrahim, Rabbi ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana inni askantu min dzurriyyati, wahai pembimbing kami, sungguhnya aku menempatkan turunanku di suatu lembah yang tidak bertanam tumbuh, inda baitikal muharram, di baitul haram Anda. Rabbana liyuqimus shalat, wahai pembimbing kami, hendaknya mereka menegakkan salat. Nabi Ibrahim mengharapkan agar keturunannya menegakkan salat. Baca ayat Quran dieksplor, di antaranya ayat yang tadi yang membuat manusia dewasa dalam berpikir mau pulang ke akhirat. Bangunlah kebaikan di dunia ini, famaya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sedikit saja akan kelihatan, apalagi banyak. Tentu keinginan nabung kebaikan menjadi keinginan masing-masing pribadi orang yang melakukan sholat, yang membaca ayat itu.
Begitu dia membaca pamaya mal miskola daratin syarrayaro, dia sangat menjauhkan diri dari berbagai kejahatan. Jangankan besar, seberat ataupun, tetap aku akan melihat. Maka dari itu, berpikir dewasa dari orang yang sadar pulang ke akhirat, itulah yang akan membangun hasanah di dunia. Bila satu saat kita membaca A'raf 96, misalkan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama' wal ard. Seandainya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, berpandangan bersikap hidup dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasul, serta berbuat patuh menurut yang demikian, la fatahna alaihim, niscaya kami bukakan atas mereka barokatin, kemelimpahan, kemakmuran, minas sama'i wal ard, dari angkasa dan bumi ini. Tentu di sini akan lahir satu keinginan, beriman dan bertakwa. Kalau ini tidak pernah dikumandangkan, kalau ini tidak pernah dibaca, kapan akan ada rantai-rantai yang bisa mengikat setan? Kapan ada kesempatan terbuka abwabul jannah? Kapan akan datang kesempatan gulikot abwabun nar? Sebab ayatnya juga tidak ada. Sehingga dengan demikian maka tentunya kita ceritakan, begitulah Nabi Muhammad mengistimewakan Ramadan dengan tengah malam melakukan salat isya, kemudian setelah itu melakukan tahajud dengan ayat-ayat Al-Quran tentunya. Kita terus terang saja belum bisa meniru Nabi Muhammad persis. Tapi masa iya sedikit-sedikit tidak ada perbaikan dalam hidup ini yang akan mendewasakan kita sehingga tidak turut kayak yang lain ribut-ribut nggak karuan, tetapi selalu ingin berbuat kebaikan, selalu ingin berjasa dalam hidup ini, membangun hasanah di dunia dengan berbagai bidang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nazala al-Qur'ana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du, ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Selanjutnya, begitulah hidup ini harus under control, di bawah pengendalian, jangan terjadi out of control, tidak terkendali. Duru ma'a kitabillah haitsu madaro, beredarlah bersama kitab Allah kemanapun dia beredar. Dieksplor ayat, dipakai, terus beredar dengan itu, sehingga selalu under control, tidak out of control. Surat Yunus ayat 10 menyampaikan innal ladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum bi imanihim, sesungguhnya mereka yang berpandang bersikap hidup dengan ajaran Allah dan Rasul, yaitu yang berbuat tepat dengan yang demikian, yahdihim rabbuhum bi imanihim, pembimbing mereka, mempedomani mereka disebabkan iman mereka, disebabkan pandangan dan sikap hidup mereka dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasul. Tajri min tahtihimul anhar,
min tahtihim ya, bukan min tahtiha di sini. Di permukaan dalam mereka, di bawah mereka mengalir berbagai batang air sebagai perumpamaan dari ilmu yang membentuk kesadaran hidup mereka. Fi jannatin na'im, dalam kehidupan jannah yang penuh kenikmatan. Itulah orang-orang yang terkendali oleh hudalil muttaqin dalam hidupnya. Kemudian kalau kita masuk Ramadan, istimewakanlah Ramadan siang hari dengan saum, malam hari dengan tahajud. Itulah sebagai satu pandangan ilmiah tentang Ramadan yang akan datang. Semoga di tempat kita menggambarkan satu lingkungan yang terdidik dengan ilmu Allah. Tidak ada kejanggalan-kejanggalan, kelakuan, demonstrasi, tidak patuh dan sebagainya. Sehingga nanti akan membuat lingkungan ini kotor. Ingat bahwa Nabi Musa disuruh berangkat ke Fir'aun itu dari Wadil Muqaddas, dari lembah suci. Satu lembah kehidupan yang murni dari berbagai pelanggaran-pelanggaran hidup. Itu yang harus menjadi keinginan kita. Lingkungan ini bersih dari berbagai kekotoran pelanggaran. Allahumma sholli ala Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ij'alna wa dzurriyyatana muqimis shalat faj'al af'idatan min nasi tahwi ilaina. Allahumma ij'alna wa dzurriyyatana munfikina mimma razaqtana sirran wa alaniyatan. Allahumma ansur man nasara rusulaka wa ahlik man akhraja rusulaka. Allahumma askinnal arda min ba'dihim bi amnin wa salamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Aqimus shalat.